ada sekerat daging dalam diri kita. Sekerat daging ini sangat menentukan baik tidaknya kita. Kebalikannya, ketika sekerat daging ini busuk, kotor, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nabi telah memberikan isyarat dalam hadisnya bahwa ada sekerat daging dalam diri kita. Sekerat daging ini sangat menentukan baik tidaknya kita. Kalau sekerat daging itu baik, maka seluruh diri kita akan baik. Mata kita akan baik, hati kita akan baik, kaki kita akan baik, semua telinga kita akan baik, lidah kita akan baik. Bahkan jari-jari kita yang suka nge-share itu juga akan baik. Kita akan nge-share yang baik-baik. Kebalikannya, ketika sekerat daging ini busuk, kotor, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Jadi juga yang kita pandang rusak, yang kita ambil rusak, yang kita tuju rusak juga, yang kita dengar juga akan rusak, yang kita ucapkan juga akan rusak, bahkan yang kita share pun juga akan rusak. Lalu Nabi bersabda, ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah hati. Jadi hampir semua tema pokok pembahasan yang ditulis oleh para ulama adalah tentang hati. Bahkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kalau kita ringkas apa sih sebenarnya yang paling menentukan bahagia tidaknya manusia, itu apa gitu? Apakah di harta, apakah di rumah, apakah di pekerjaan, apakah di fasilitas, apakah di jabatan? Ternyata semua yang kita sebut tadi itu, harta, tahta, wanita, rumah, semua itu ternyata itu hanya aksesoris. Jadi yang paling inti ternyata adalah hati. Ketika hati itu bahagia, maka semua hidup kita akan bahagia. Nggak peduli mau fasilitas apa, kita bahagia. Rumah Nabi sampai sekarang kita masih bisa melihat rumah Nabi. Hanya 4 meter persegi. Nabi tidur di atas sehelai tikar. Begitu terbangun, bekas tikar itu masih nampak di pelipis Nabi. Sahabat sempat berusaha untuk menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kalau aku ganti sehelai tikar itu dengan sehelai kasur yang empuk? Ma ra'yuk afrish alaikal hasir, anta ahakku min haula'il muluk. Wahai Rasul, engkau lebih berhak daripada raja-raja itu untuk menikmati kasur yang empuk. Kenapa engkau tidur di atas sehelai tikar? Masya Allah, jawaban Nabi sangat mencengangkan. Bayangkan, Nabi hanya punya satu kamar. Di situ Nabi tidur, di situ Nabi menerima tamu, di situ Nabi juga makan. Itu rumah Nabi. Makanya rumah-rumah Nabi itu masing-masing istri ada satu rumah, itu pun isinya hanya satu kamar. Karenanya dalam Al-Quran Allah turunkan satu surah namanya surah Al-Hujurat, bukan Al-Buyut, ya. Karena yang Nabi diami itu bukan rumah tapi kamar. Masing-masing istri Nabi ada di kamar khusus. Jadi itulah rumah Nabi, itulah kamar Nabi. Jadi satu rumah satu kamar saja. Makanya Al-Hujurat, ya. Jadi kata hujratun, hujratun, hujratani, hujuratun. Artinya kamar-kamar. Bilik-bilik Nabi, kamar-kamar Nabi. Tapi Nabi bahagia. Nabi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali. Dari Sumatera,
mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka duafa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.